Adapun masalah cara-cara jual beli melalui online seperti itu memang harus kita pelajari dengan benar. Tadi kita ini kejelasan kepastiannya seperti apa kita belum tahu, hanya gambaran yang kami pahami bahasanya kita membayar ke sebuah tempat. Kemudian setelah itu kalau kita belanja dipotong dari uang begitu atau bagaimana, saya kurang paham. Kalau memang kita membayar kemudian setelah belanja nanti dipotong dari uang itu nggak ada masalah. Secara dohir seperti itu nggak ada masalah. Karena kita bayar dulu, karena orang juga pengen tahu ini setelah dikirim barangnya ngirim duit enggak. Jangan-jangan sudah dikirim barangnya nggak ngirim duit, dan dia juga punya aman juga. Transfer uangnya nanti saya kirim. Lalu kita ingin transfer. Atau kalau satu jasa kita nitipkan uang di situ lalu kemudian dari jasa tersebut dia akan membayarkan ke tempat tersebut, kita mendapatkan barang. Kalau ini adalah normal, nggak ada masalah dalam hal-hal yang semacam ini. Dan ini adalah ya kita menitipkan uang ke tempat tersebut. Ada lagi yang sistemnya transaksi langsung, makanya ini macam-macam transaksi. Kita transfer kepada seorang online, jual beli online, kita beli ke sana langsung bayar, kita transfer duit, mereka ngirim ke kita. Yang lain enggak, mencuri jasa kayak itu apa tuh? PP yang disebut tadi itu kita bayarnya ke situ. Kemudian kalau kita pesan apa-apa, nanti mereka yang bayari. Nah, lalu kita menitip uang tersebut nggak ada masalah. Kita nitipkan ke uang ke tempat tersebut, kemudian di saat kita memerlukan barang, maka dari sinilah yang bayarinya. Maka dia fungsinya tempat tersebut seperti misalnya perbankan, syariah misalnya, kita nitip uang banyak di situ, sudah. Setelah itu kalau kita mau belanja langsung dari situ kepotong, misalnya, itu sah. Jadi perlu dibahas dengan detail. Akan tapi di saat orang yang kita titipi uang itu akan memberikan bonus ke kita, ini bonus apa misalnya? Bagaimana kok baik banget orang nitip uang, kan mestinya kan beban dia, malah dia ngasih bonus ke kita. Sampai ongkos kirim dan sebagainya. Nah, ini apa yang terjadi di situ? Ini yang di sini yang dipermasalahkan. Bisa jadi dia sudah kerjasama dengan produk-produk yang ada. Kalau dia bisa menjualkan produk nanti dapat fee. Atau bagaimana? Kalau begitu, kalau dari produk-produk tersebut adalah sah. Jadi dia mendapat hadiah dari yang penjual. Jadi kita beli barang tersebut karena yang bayar ini berarti seolah-olah dari orang ini, maka dari pihak produk itu sudah memberikan kelebihan kepada jasa tadi yang kita titipi uang tersebut. Nah, karena dia banyak, karena dia perlu memperbanyak orang belanja lewat dia, maka dia memberikan hadiah. Hadiahnya diambil dari produk-produk tadi, pengusaha-pengusaha, produsen-produsen tersebut. Kalau begitu kasusnya adalah boleh. Yang nggak boleh adalah di saat kita nitipkan uang ke tempat orang tersebut, kemudian uang banyak diputar dalam dunia haram. Semakin banyak orang nitipkan kan semakin gede. Diputar dalam dunia riba, maka dia berani menjadi bonus. Nah, ini adalah haram. Nah, tanyakan, ini yang harus kita bahas. Dari mana kelebihan yang diberikan kepada kita? Mestinya kita tanya, dari mana kok Anda bisa tiba-tiba ngasih bonus ke saya itu? Kan saya nitipkan uang untuk bayar. Kalau dia ngomong, ya karena kebetulan yang banyak yang beli melalui saya ini banyak, maka dari produk-produk itu ngasih hadiah ke saya bagi buat ente. Maka sah kalau begitu kasusnya. Atau saya titipkan di sebuah usaha, bahkan saya titipkan di bank lagi, ribanya, bunganya ini yang saya bagi dengan ente. Haram kalau seperti itu. Jadi Anda harus waspada dalam saat ini. Tanyakan kepada yang bersangkutan, dari mana saya dapat bonus ini, hitungannya bagaimana? Hitungannya dari mana? Kalau memang jelas hitungannya adalah dari produk, ya sah, nggak ada masalah. Jadi kalau kita mengatakan hukum itu halal tuh harus karena hukum ini tidak, permasalahannya tidak hanya satu tapi ada sangkut pautnya dengan masalah yang lain, harus dituntaskan ini pembahasannya sampai di sana. Makanya lebih baik adalah hati-hati. Sangat tepat kalau Anda langsung jual beli, kecuali memang dari jasa ini sudah jelas Anda tahu, kemudian dia memberikan keuntungan itu adalah juga dijelaskan, maka Anda bisa ikut di situ. Kalau tidak, Anda tanyakan dulu. Kan bisa ditanya, mereka juga manusia kok yang menjalankannya, maka dengan itulah Anda punya jawaban, bukan dari kami menjawab. Kita ingin tahu. Barangkali ada yang punya pembahasan yang detail masalah ini, bisa disampaikan kepada kami untuk menyempurnakan dari apa yang kami sampaikan dari jawaban ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika membayar biaya ke admin atau ke panitia adalah membayar untuk kewajiban beranggota,
maka itu nggak ada masalah. Artinya bayarnya sekali, minjemnya 2 kali juga bayar sekali, karena itu bayarnya adalah bayar anggota. Dan bayar anggota itu wajar. Ya bikin kartu sama-sama. Tapi kalau setiap pinjam bayar, kemudian bayarnya ke admin itu sesuai dengan persentase. Kalau hutangnya mahal, hutangnya banyak, nanti bayarnya mahal. Itu sebenarnya adalah riba yang dikemas. Allah kan maha tahu, sebetulnya dia ingin terapkan riba. Hanya cuman dia tahu riba itu haram, makanya nggak usah. Betul, ini kita pinjam 10 juta, tetap kembalinya 10 juta. Oh gitu. Cuman harus daftar dulu di sini. Daftarnya 100.000. Oh, daftarnya. Maksudnya ribanya 100.000. Kecuali begini, bunyinya begini. Bagi siapapun yang akan ngutang, ya kami ada uang loh ya Bu, Ibu, Bapak. Tapi utang ini akan dipinjamkan, siapapun boleh pinjam. Tapi syaratnya yang akan pinjam jadi anggota dulu di sini. Dan kalau menjadi anggota nanti akan dapat informasi macam-macam, diajak dakwah, pengajian segala macam. Nah, bayar 500.000. Oke. Bayarnya bukan karena ngutangnya, bayar anggota. Sah yang demikian itu. Tapi yang nggak benar adalah bayar karena ngutangnya tadi. Kalau ngutangnya mahal, ke adminnya mahal dan sebagainya, itu adalah riba yang dikemas. Tidak usah ikut-ikutan, karena hidup kita ingin berkah loh ya. Jangan main-main riba. Riba itu menghapus keberkahan daripada harta, sehingga dimakan anak jadi nggak benar, makan istri nggak benar, merepotkan. Seperti itu ya. Baik, Allah alam bisawab. Allah maha kasih, semua yang bertobat Allah akan ampuni. Kecuali menyekutukan Allah, mati dalam keadaan belum tobat, nggak ada pengampunan. Dosa apapun dosa riba, berhenti. Tobatnya riba adalah yang pertama berhenti dari urusan riba. Biarpun setelah itu belum bisa menyelesaikan. Misalnya terlanjur dia berurusan dengan utang piutang, pinjam kepada dunia riba. Tobatnya pertama adalah berhenti, tidak akan nambah lagi. Yang kedua menyelesaikan sampai tuntas. Setelah selesai, jangan ulang lagi. Kalau ulang lagi tanda tidak tobat. Nah itu bagaimana akan diampuni oleh Allah, dia tidak tobat. Katanya sudah kapok. Karena ngutang banyak. Ditolong sama orang, beres utangnya, balik lagi, berarti nggak tobat yang kemarin. Jadi tobat yang sesungguhnya Allah akan ampuni. Jika Anda meminjam kepada orang lain. Kalau Anda meminjamkan kepada orang lain, kalau Anda meminjamkan kepada orang lain dan dalam urusan riba, maka tobatnya adalah Anda hanya mengambil modalnya saja. Jika ternyata dari pihak yang mengambil dari Anda itu akan memberikan dengan paksa, ambil, tapi jangan untuk Anda. Misalnya Anda menitipkan di lembaga keuangan yang ada ribanya. Mau tidak mau bunganya harus Anda ambil. Dan Anda menitipkan dalam keadaan terpaksa. Mungkin waktu itu belum ada bank syariah dan sebagainya. Maka ambil modalnya. Kelebihannya adalah Anda ambil tapi bukan untuk diri Anda. Dan rendahkan itu yang Anda ambil. Dibuat untuk selokan-selokan umum, tempat-tempat kotor, dan jangan dimanfaatkan untuk diri Anda. Karena Anda mulia tidak boleh makan barang-barang kotor. Nah ini adalah riba. Biarpun dikemas kayak pun riba tetap riba. Kan riba macam-macam sekarang. Ada riba gelarnya adalah indah sekali, ada bunga. Mungkin tahun depan diganti si cantik. Atau si manis. Tetap namanya riba. Hati-hati ya. Masalah berubah nama nggak penting. Asalkan isinya riba adalah tetap riba, dan waspada. Dan semoga Allah memberikan pada kita keinsyafan. Dan yang masih berurusan dengan riba, semoga Allah mengentaskan dengan mudah, diganti dengan modal yang halal penuh berkah. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Kasih. Yakinlah, jangan ragu. Allah akan menolong hambanya yang serius untuk mencari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Kredit itu adalah pada dasarnya sah. Jika kredit murni, kredit beneran, kredit beneran. Kredit beneran itu begini kisahnya. Saya punya rumah. Saya ingin jual kepada Anda tempo 10 tahun. Anda boleh bayar setiap tahun adalah 100 juta. Berarti rumahnya 1 miliar. Wah, Buya kaya raya. Contoh saja ya. Jadi kalau saya jual rumah kepada Anda, kemudian karena Anda tidak bisa membayar kontan, maka sebagian pembayaran Anda dahulukan, sebagian Anda cicil. Maka kredit hukumnya sah kecuali di dalam emas dan perak. Hei pengurus dunia perbankan syar'i, kami dukung bank syariah untuk berkembang. Tapi Anda harus insyaf, jangan urusan kredit emas masih Anda jalankan, Anda merusak diri Anda sendiri.
Itu bukan transaksi yang mendesak. Orang nggak kredit emas nggak mati, nggak PTN bahasa Jawa, masih dipaksa saya dikirimi surat malahan. Itu haram kredit emas itu, karena emas itu harus kontan pembayarannya. Sudah nggak usah dimasukkan kalau Anda pengen syar'i. Itu bukan sesuatu yang mendesak kredit emas. Akan tapi kenapa? Jangan dicoreng diri Anda sendiri. Bank syariah kami dukung karena kita harus hijrah dari riba. Tapi dari bank syariah sendiri harus segera berbenah. Kami gembar-gembar ke sana kemari bank syariah. Tapi Anda tolong dong berbenah. Jangan malah mendatangkan produk-produk yang nggak benar. Kredit emas Anda jangan dipercaya, jangan ikut itu. Dia salah, bukan berarti banknya harus Anda tinggalkan. Produknya saja yang harus Anda tinggalkan. Jangan ninggalkan banknya, karena banknya sudah berusaha syariah. Ada beberapa kritik kepada bank syariah yang harus kami berikan. Kritik kepada diri sendiri, itu tanda cinta. Sebab kami mendukung, semuanya hendaknya hijrah. Tapi banknya masih ada kekurangan. Ya, kekurangan itu adalah kita sempurnakan bareng-bareng. Baik, kredit secara umum adalah boleh. Orang jual rumah kredit, jual mobil kredit. Misalnya mobil saya jual kepada Anda. Kalau kontan, saya jual 100 juta. Tapi kalau tempo 10 tahun, jadinya menjadi 200 juta. Jadi saya jual 200 juta, kredit 10 tahun, 100 juta kontan. Ini bukan menjual dengan dua harga, tapi saya menawarkan. Ini juga kesalahan sebagian memahami fikih, dipikir ini adalah termasuk transaksi yang nggak boleh. Loh kok dua harga? Oh bukan, saya akan jual dengan satu harga. Cuman saya tawarkan dengan dua harga. Kalau kontan 100 juta, kalau kredit 10 tahun 200 juta. Maka transaksinya setelah ini Anda pilih yang mana? Saya ambil kredit saja. Berarti Anda ngambil yang 200 juta. Yang tidak diperkenankan dan tidak sah dalam transaksi adalah jika kita berpisah, mobil Anda bawa, belum ada ketentuan Anda ngambil yang kredit atau Anda ngambil yang kontan. Misalnya saya tawarkan kepada Anda, ini kalau kontan 100 juta, kalau 10 tahun, kalau kredit 10 tahun 200 juta. Tatanya, marhaba, Anda bawa mobil, nggak sah. Karena apa? Saya nagih yang mana? Ribut nanti. Anda pengen ditagih yang 100 juta, saya pengen nagih yang 200 juga gulat nanti masuk mahkamah. Maka kalau sudah dipilih, maka menjadi menjual dengan seharga satu. Ini juga termasuk ada kesalahpahaman fikih, kadang-kadang nawarkan jangankan kok dua harga, 10 harga boleh. Ini kalau kontan 100 juta, kredit setahun 110, kredit 2 tahun 120, kredit 3 tahun 130, kredit 4 tahun 100, terus. Itu tawaran, tinggal Anda pilih yang mana. Belum transaksi ini, masa tawar-menawar transaksi. Baru setelah itu transaksi, aku ambil satu harga, selesai. Baik, kredit seperti itu, aslinya kredit pada dasarnya adalah boleh. Cuman yang jadi masalah, ini kredit ini urusannya dengan siapa ini? Kalau seorang showroom menjual mobilnya kepada saya beli mobil ke showroom kredit dan benar-benar barangnya mobilnya showroom, saya bayar ke showroom ya sah-sah saja. Cuman kalau kisahnya showroomnya ini adalah nggak punya duit, nggak mampu untuk mendatangkan 300 unit mobil. Marketnya bagus, datang 500 orang mau beli mobil. Merek apa tuh ala kadarnya tuh. Nah, setelah itu harus tidak punya uang, gandeng bank panas, bank yang ada ribanya. Akhirnya pihak bank yang membiayai pakai bunga atau tidak? Baik benar kalau bunganya nggak pakai, kalau banknya nggak pakai bunga namanya harum, bunga baunya busuk. Bunga bank harus pakai bunga. Akhirnya Anda mengambil, Anda harus bayar kredit. Baik, setelah Anda bayarnya kemana? Ke bank. Berarti Anda ini orang yang tidak pintar lagi, karena Anda bayar ke bank itu sebenarnya Anda bayar, pertama adalah bayar mobil Anda, yang kedua keuntungan kepada yang punya mobil, yang ketiga adalah bayar bunganya. Anda harus sadar, Anda yang bayar bunga sebetulnya. Ya, Anda yang bayar bunga, berarti Anda telah menolong dalam kebatilan. Memang Anda tidak secara langsung berurusan dengan bunga, tapi Anda menolong dia.
Oh, saya tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, dimaafkan sekarang. Kalau pura-pura tidak tahu yang jadi masalah. Dan sebagian ustadz yang kita temui memang tidak tahu, menganggap kredit dia, saat dipikir memang showroom itu punya mobil banyak. Enggak, tidak semua showroom banyak mobilnya. Itu urusan sama dunia perbankan. Nih, banyak sebagian ustadz, mobilnya bagus-bagus. Tapi kredit, kalau kredit syar'i, alhamdulillah. Tapi kreditnya tidak syar'i, kalau tidak tahu, semoga Allah mengampuni. Tapi sebagai seorang ustadz, hendaknya harus mengetahui dong. Baik, nah permasalahannya adalah bukan masalah kreditnya, masalah cara kreditnya tadi. Kalau seandainya urusannya dengan showroom langsung, nggak ada masalah. Tapi pihak showroom tidak punya duit, lalu ngurus dengan urusan dengan bank. Loh, apakah bisa disyariahkan? Diatur transaksi yang menjadikan syar'i. Jadi nanti pihak showroom itu mendatangkan mobil, nanti mobil itu dijual kepada pihak perbankan. Kemudian setelah dijual kepada pihak perbankan, tentu harus ada transaksi seperti itu. Kemudian pihak perbankan mengembalikan kepada showroom untuk menjadi wakil penjualan mobil. Setelah itu penjualnya mobil ini urusan dengan bank syar'inya. Dan kami himbau bank syariah sudah harus masuk wilayah ini agar saudara kita tidak masuk. Jadi ini babnya sudah bab murabahah. Jadi pihak showroom itu jual ke bank, banknya jual ke kita. Jadi kita urusan dengan bank. Banknya jual ke kita, berarti kita memberi keuntungan bank. Banknya sudah urusan dengan yang punya showroom, maka menjadi syar'i. Sebetulnya hampir mirip, cuman yang menjadikan halal adalah transaksi. Jangan latah. Dan juga kami himbau jangan latah kredit. Biarpun kredit yang benar secara syar'i pun, apakah dihimbau? Entar dulu. Memang kredit nggak harus bayar, kredit kan harus bayar. Setan itu kalau menjerumuskan orang tidak spontan. Kalau spontan tahu ini lubang, masuklah hei hamba Allah. Nggak mau, lubangnya sama setan disiapkan di ujung sana. Suruh kredit. Kredit apa? Kredit mobil, kredit rumah, kredit panci, HP. Wah, gajinya mah besar. Berapa gajinya? Alhamdulillah suami saya sudah naik pangkat, gajinya 10 juta. Masya Allah. Mobilnya suami istri 3 juta kali 2, 6 juta. Terus setelah itu apa lagi? Rumahnya 2,5, 8,5 juta. Terus apa lagi? Belum. Anaknya sekolahnya dari mana? Bingung. Nah, lihat kreditnya yang syar'i padahal. Melalui bank syariah Al-Bahjah padahal. Tapi apakah dihimbau semacam itu? Enggak. Biarpun Al-Bahjah punya bank gede, kami tidak menghimbau Anda melakukan yang demikian itu. Karena apa? Ujung-ujungnya di sana setan. Kamu tagihan, malu dong. Kayaknya mobilnya bagus, kredit macet, enggak bisa bayar. Akhirnya mulai malu. Akhirnya setelah begitu ngambil kerjaan asal, yang penting dapat duit, kebayar. Akhirnya yang lakukan yang haram, masuk perangkap setan. Makanya jangan buru-buru, jangan beli rumah sebelum waktunya. Ini nasihat. Beli rumah kalau sudah ada. Ngontrak tidak apa-apa. Semuanya kita ngontrak. Meninggal tidak dibawa semua kuburannya ke kuburan, ya enggak? Jadi jangan buru-buru urusan. Sampai umroh haji kredit. Tulisannya haji ngutang kredit. Kalau enggak wajib ya sudah. Ini nasihat supaya Anda hidup ini nyaman. Anda tidak dikejar-kejar oleh kewajiban seperti itu. Hidup nyaman. Selagi Anda belum punya uang, jangan maksain umroh dan haji. Selesai. Rumah baginda Nabi, rumah Riyadh, kalau ditarik pintunya itu dalam waktu yang lama itu langsung tanahnya dalam, karena pintunya nyangkut ke tanah. Allah. Ada di Mekah miniaturnya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sederhana sekali. Di Mekah ya. Di Madinah ada orang membuat miniatur rumah Nabi dan seterusnya. Ternyuh kita melihatnya. Begitu sederhananya. Oh, itu kan Nabi. Jangan ngomong itu Nabi. Nabi itu sering mendapatkan hadiah macam-macam, emas segala macam. Bisa Nabi buat istana megah, bisa. Nabi pernah mendapatkan hadiah baju bersulam emas. Mana punya bersulam emas? Orang paling kaya di Indonesia pun nggak punya baju bersulam emas kok. Tapi Nabi mendidik kita agar kita tidak menjadikan ukuran hidup kita dunia. Kalau Allah memberikan kepadamu kelebihan, syukuri, nikmati. Pakai rumah yang rapat, rumah pakai AC,
mobil yang enak, tapi ingat dari Allah, untuk Allah. Tapi yang jadi masalah adalah jika kita selalu mengejar dunia, target dunia, target pakai kredit segala macam, tadi babnya kredit. Jadi kalau belum waktunya nggak usah beli ya, nggak usah kredit, ngontrak rumah aja, ngontrak bareng-bareng, tetangganya rame, kontraktor semuanya. Nah, yang penting baik, nggak usah, jangan dipaksa diri Anda dengan sesuatu seperti itu. Maka kunci hidup indah, yang luar biasa indah adalah membiasakan dengan kesederhanaan. Begini, membayar riba harus menjual barang-barangnya. Jadi gini, kalau Anda meminjamkan uang dengan riba, maka cara tobatnya adalah Anda hanya minta dikembalikan modalnya saja. Anda batalkan kelebihan yang selama ini sudah Anda sepakati. Kalau Anda meminjam kepada orang dengan cara riba, sama, Anda hanya punya kewajiban mengembalikan modalnya saja tanpa memberikan tambahan. Itu kalau bisa. Cuman kadang urusan Anda tidak dengan individu yang sadar, mudah diajak diskusi. Urusan Anda kadang dengan lembaga yang urusannya adalah pihak keamanan. Kalau Anda tidak membayar sama bunga-bunganya, Anda bisa masuk penjara. Maka untuk menuntaskan ini semuanya, segera Anda bayari semuanya, karena Anda sudah terlanjur punya janji kepada mereka. Semestinya memang tidak perlu dibayar kelebihannya. Cuman dia akan menuntut, karena dia menganggap itu sebuah kerugian yang Anda lakukan. Baik, mungkin gambar ini yang pertama, karena saya tidak begitu jelas apa yang ditanyakan. Atau begini, Anda pernah meminjam uang, mungkin yang ditanyakan ini, dengan cara riba, kemudian barang itu sudah jadi, uang itu sudah jadi bermacam-macam. Apakah di saat saya akan tobat cukup menyelesaikan urusan utang saya, atau yang sudah saya beli dengan barang riba harus saya jual? Jawabannya adalah cukup Anda selesaikan utang Anda. Selagi utang Anda sudah ada beresi tuntas, maka barang yang Anda beli yang semula adalah dari modal yang beriba menjadi bersih semuanya. Mungkin ini yang ditanyakan. Contohnya Anda pinjam ke sebuah tempat dengan cara riba, sudah jadi panci, sudah jadi motor, sudah jadi tanah, jadi ini, apakah perlu dijual? Selagi Anda punya uang untuk membayarnya, nggak perlu dijual. Yang penting sudah terbayar, selesai, dan Anda jangan urusan lagi dengan dunia riba, maka itu tobatnya. Tapi kalau Anda nggak punya uang, daripada terus berkembang itu riba, maka juallah barang yang selama ini Anda beli dengan barang pinjaman tersebut untuk Anda menyelesaikan utang Anda. Intinya utangnya itu Anda beresi, yang beriba itu. Setelah Anda beresi tuntas, maka yang semula Anda beli dengan barang-barang pinjaman yang beriba itu akan menjadi bersih. Mungkin ini yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada hubungannya orang yang terlena dengan dunia. Di saat mereka berurusan dengan dunia beriba dan dunia bank, cari duit. Urusan dengan dunia riba, berarti tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ini murni urusannya dunia, biarpun katanya akhirat bohong. Nah, begitu. Segera hijrah kepada kemuliaan. Kalau orang awam selesai patuh fatwa ulama, tapi ada ulama yang sudah mulai mengemas. Kalau kurang dari 2% nggak apa-apa. Dari mana itu? Haram sudah selesai. Biarpun 0,5% haram, jangan didengar kuping. Ini fitnah menjadikan orang lemah untuk menegakkan syariat nanti. Tidak ada haram ya haram. Jangankan kok 0,5%. Kalau saya meminjamkan kepada Anda uang 10 juta, kembalikan kepada saya plus pijet saya, itu haram sudah. Nggak usah dibuka ini semuanya. Bukan cuma sedikit, riba itu bukan urusan rugi dan tidak rugi. Ada riba yang tidak ada ruginya tetap diharamkan. Jual beli emas dengan emas. Atau saya beli emas, ternyata waktu saya beli duitnya masih ada di rumah. Ini ada riba, selain riba korot ada. Jual beli emas harus kontan, dibayar seketika saat itu. Saya membeli emas, bayarnya besok, haram. Padahal saya untung, dapat emas yang bagus, penjualnya dapat duit utuh. Jadi tidak semua harus dirugikan, akan tapi intinya adalah dia melanggar Allah. Memang ada upaya-upaya untuk menghalalkan itu semuanya. Sudah haram. Cuman sekarang, bagaimana yang sekarang masih berada di dunia riba itu? Allah maha luas, ngadulah setiap malam kepada Allah, ya Allah, entaskan kami dari kehinaan ini. Lebih mudah bagi dia untuk ngadu kepada Allah. Mungkin dia masih berada di kubang kehinaan itu, akan tapi dia
ngadu kepada Allah minta ampun, akan diampuni oleh Allah, akan diangkat oleh Allah. Tapi menjadi masalah cari pembenar, sudah melakukan kesalahan mencari pembenar, naudzubillah, tidak akan tobat. Dan itu biasanya silsilah orang itu, silsilah orang yang mengentengkan agama. Coba dilihat, mulai dari menutup aurat ngentengkan, mulai dari ini ngentengkan, dari ini, biasanya gitu, sudah mengentengkan, ngentengkan urusan agama, merengan. Awas, hati-hati, haram, urusan koperasi yang ditanyakan bagus sekali. Kalau hasil usaha, Pak, sisa hasil usaha, kalau memang koperasi yang syariah, ya sisa hasil usaha ya sesuatu yang baik. Tapi yang menjadi masalah kalau koperasinya itu adalah ternyata meminjamkan kepada anggota, bayarnya harus lebih, riba, haram, selesai. Mau apa lagi? Ini justru kalimat tegas, ini kami sayang dengan mereka. Cuman mereka, setan tuh membisikkan biasanya, "Loh Buya, itu nanti kan semua peminjam dari anggota itu harus mengembalikan dengan lebihannya akan dikumpulkan, nanti akan dikembalikan lagi kepada jamaah, kepada anggota." Nah, ini pinternya setan. Jangan tertipu oleh setan. Lu sama-sama dikembalikan kan lebih enak sesuai dengan syariat, dari awal gak pakai tambahan pun sama-sama dikembalikan. Kenapa kau harus lewat neraka dulu, mau masuk surga susah? Hawa nafsu. Coba, sama-sama kelebihannya nanti akan dikembalikan kepada anggota, sama-sama dikembalikan. Kenapa tidak dari awal saja langsung, gak usah pakai tambahan? Kau nanti juga dikembalikan, ngapain pakai tambahan? Cuman rupanya tidak enak kalau saya tidak ngerasakan neraka jahanam. Ini problem, ini masalah besar ini. Makanya ayo koperasi, Anda berjuang di koperasi untuk menolong orang, tingkatkan sekarang, kita kemas dengan syar'i. Makanya mohon doa, kita akan mendoakan koperasi syariah ini, sudah dirintis insyaallah. Alhamdulillah dari pendukung-pendukung yang punya dana besar ini akan bergabung dengan kita untuk membuat koperasi syariah. Dan syar'i, kita tidak akan mengambil produk-produk yang ragu-ragu, sudahlah. Ada sebagian itu transaksi yang dihadirkan di perbankan yang katanya bank syariah itu sesuatu yang tidak mendesak, itu pun melanggar Allah, ini bermasalah. Dan kami dukung bank syariah. Akan tapi ingat, hei bank syariah harus patuh dengan syariat. Kami bergembira dengan adanya bank syariah, akan tapi lihat, ada kekurangan-kekurangan dalam produk-produk bank syariah ini, hendaknya segera dibenahi. Dan ambil sesuatu yang mendesak. Kredit emas saja dibahas sampai mendatangkan hujah. Saya kan kredit emas, pakai hujah ada apa? Ini memang orang mendesak, kalau tidak kredit emas pada mati ini, benar? Kenapa harus dihadirkan kredit emas? Hei bank syariat, dengar ini, kami selalu mendukung bank syariat. Akan tapi kadang beberapa produk yang salah, harus katakan salah karena saya sayang kepada Anda. Ada produk sampai kami dikasih lebaran Buya agar kita, nah, itu sudah jelas. Kalau jual emas gede kredit berarti pembeliannya tidak kontan, tidak diberikan langsung ya, dan biadin, tidak serahkan terima langsung, ada yang tertunda dari sebagian pembayarannya. Itu hakikat riba yang disebutkan ribayat, dan juga riba qobd di situ masuk. Akan tapi ketahuilah, dikemas oleh semua, dan itu tidak mendesak. Jadi mohon doakan, insyaallah ini tim sudah menggodok program untuk membuat, dan nanti harus pegang dengan syariat. Dan kita tidak mengejar untuk apa namanya, untuk mencari keuntungan. Akan tapi keselamatan umat ini harus dijaga. Paling tidak untuk biaya operasional dengan produk yang halal, yang bersih. Tapi ingat, ketahuilah, setan itu pintar. Setan itu tidak akan mengeluarkan orang dari kemaksiatan ke ketaatan langsung kemaksiatan, enggak. Setan itu kalau menjerumuskan seseorang bukan langsung dicabut dari kemaksiatan, dari ketaatan menuju kemaksiatan, tidak. Akan tapi dari ketaatan dipindah kepada ketaatan yang dipalsukan, sehingga dia merasa aman saja di situ. Akhirnya apa? Terus dia menikmati di dalam kehinaan. Tiba-tiba kaget di saat malaikat tiba, ajal datang, dia dikagetkan dengan kejahatan-kejahatan yang dikemas oleh setan. Setan seperti itu, setan dahsyat. Yaitu tadi, mulai dari kalau kecil tidak sampai riba, sampai bahasa koperasi, yang penting nanti kan dikembalikan. Loh, kalau udah patuh syariah kok susah? Kenapa? Kenapa Islam itu indah? Karena utang piutang itu biasanya terjadi untuk orang yang butuh, sehingga kita perlu menolong orang yang butuh. Umumnya orang menghutang itu karena butuh, sehingga jangan sampai kita dolim kepada orang butuh, memanfaatkan kesempatan seseorang di dalam kesempitannya. Ini adalah dolim di atas dolim. Na'udzubillah. Makanya riba itu haram besar, dosa gede. Ini ada sebagian orang itu yang masalah riba itu nggak pernah, masalah bunga itu nggak pernah was-was. Urusan bab wudu was-was ini. Na'udzubillah.
Bertanya hukumnya makan kodok, makan bunga tenang saja. Kodok makan menurut mazhab Imam Malik rahimahullah taala, tapi makan riba, makan bunga adalah haram. Ini kita perlu dalam hal ini. Maka ketegasan ini penting karena kami cinta. Lalu ada yang berkata, Buya saya berada di bank konvensional gimana? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Mengadulah setiap malam. Mungkin minggu depan akan dijawab kau, akan dipindah ke tempat yang mulia. Mungkin tahun depan, akan tapi yang tidak boleh adalah engkau rela di tempat itu. Dan bagi siapapun yang sudah terbebas dari kehinaan riba atau bunga-bunga bank, jangan menghinakan saudara kita yang masih berada di bank yang ada bunganya. Karena kita tidak tahu bagaimana hatinya. Mungkin setiap malam mereka menangis. Merendahkan adalah bukan pekerjaan ahli iman. Akan tapi kalau kita melihat saudara kita masih berada di bank-bank yang seperti itu, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah menolongnya. Awas, jangan merendahkan. Sebab merendahkan adalah sifat yang buruk lagi, tidak kalah dengan makan riba, yaitu sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan merasakan surga kalau di hatimu ada sombong, biarpun hanya sekecil biji sawi. Sombong, sudah berasa, oh alhamdulillah, aku sudah tidak berurusan dengan bunga bank, alhamdulillah. Tapi loh, kok jadi ngerendahkan orang lain loh? Ngerendahkan orang lain dosa gede lagi itu. Itulah kerjaan setan. Akan tapi makna kasih sayang harus kita hadirkan. Kalau kita melihat saudara kita yang masih berada di bank-bank konvensional, kita doakan. Kenapa kita menyuruhkan semacam ini? Karena kita ingin bahwasanya orang-orang kaya itu mendukung bank-bank syariah. Tapi sisi lain kami selalu mengatakan kepada semua, semoga nyampe ini kalimat ini, yang berurusan dengan bank syariah hendaknya dibenahi. Akan tapi berkata, tapi yang bekerja di dua bank syariah memang semuanya murni cari duit. Sekarang diniati cari duit sambil cari akhirat, selesai. Jadi harus ada perubahan dalam bank syariah itu sendiri. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Jadi koperasinya harus syar'i. Peminjamannya tidak boleh ada tambahannya. Kalau sudah koperasi syariah, syar'i, bukan koperasi labelnya syariah. Tahu kalau daging babi, kalaupun dikasih label daging kambing tetap babi. Nggak boleh. Labelnya syariah tapi tidak syariah itu bohong, itu lebih bahaya lagi. Karuan daging kambing dikasih daging babi, nggak ada. Tentu tidak boleh berbohong. Akan tapi ketahuilah yang menjadi masalah adalah sesuatu yang tidak syar'i dikasih label syariah. Tapi ada stempelnya MUI. Wah, ini repot ini. Kita harus bertanya dengan Pak MUI dulu nih. Ngontrol atau tidak? Tugasmu apa? MUI itu tidak sekedar memberikan stempel, tidak. Ada tugas, ngontrol. Perkembangannya kayak apa? Sampai tercatat seorang punya rumah makan, dia adalah bukan seorang muslim, punya rumah makan, tidak ngerti halal haram, hanya mengajukan ke MUI lalu dikasih label halal. Setelah itu apa berjalan semaunya sendiri, halal haram nggak peduli. Semoga Pak MUI adalah diberi hidayah oleh Allah, bimbingan oleh Allah. Kita menginginkan semuanya selamat, akan tapi mohon semuanya dengan serius. Tidak hanya stempel-stempel atau label-label diberikan, akan tapi setelah itu tidak dikontrol. Aslinya programnya itu harus dikontrol. Dan seharusnya dari anggaran negara itu membiayai mereka itu. Kalau biayanya nggak ada, itu dia menjadi dapat biaya dari yang diberi itu, ya di masalah itu. Memang harus anggaran, melebihi dari anggarannya untuk olahraga seharusnya. Atau untuk mengembangkan pariwisata yang di situ akhirnya banyak kemaksiatan itu. Seharusnya lebih dari itu. Agar MUI itu bekerja benar-benar, kalau semua yang pakai label halal harus dikontrol, tidak boleh keluar dari itu semuanya. Bukan label dikeluarkan hari ini, setelah itu sebebas-bebasnya. Kalau sudah pakai label, babi pun bisa jadi kambing, nggak bisa begitu. Harus ada. Ini perlu pembenahan. Tapi ingat, pembenahan tidak akan mungkin kita buat kecuali ada keyakinan. Hak batil, halal haram. Tapi setelah itu perilaku kita harus tetap lembut kepada siapapun yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan. Baik. Ada riba fadl. Yang pertama, nanti akan kita rinci, ini gambaran dulu, biar kita punya wawasan secara global dulu. Riba fadl itu adalah jika jenisnya sama, ilatnya sama, berkumpulnya jenis dengan ilat sama. Jual beli, benda tersebut diperjualbelikan, lalu ada kelebihan salah satunya. Ada kelebihan salah satunya. Contohnya emas.
Saya menjual emas 3 gram emas lama. Saya jual dengan emas baru 2,5 gram. Ada bedanya setengah gram, maka terjadi riba. Karena ada fadl, ada tafadul. Ada fadl itu kelebihan. Jenisnya sama. Ilatnya sama. Maka harus sama. Kalau kita ke pasar jual emas 3 gram harus dapat emas 3 gram. Enggak boleh. Tapi kan emas baru dengan emas lama, biarpun emas baru dan emas lama. Enggak bisa. Kalau emas baru emas lama saya 3 gram, saya bawa ke toko, saya jual, saya untuk membeli emas baru, ya harus dapat 3 gram. Kalau dibedakan 3 gram kurang, maka riba. Karena ada fadl, ada tafadulnya, ada kelebihannya. Coba. Biarpun secara bisnis nggak ada yang dirugikan, karena memang emas baru itu kan baru disapo, baru segala macam, baru. Yang lama itu sudah warnanya pun sedikit berubah. Biarpun secara bisnis tidak merugikan bagi sang penjual, tapi secara syariat dilarang. Lalu bagaimana agar saya bisa mendapatkan emas baru 2,5 gram, emas saya 3 gram? Sebab yang punya emas nggak mau kecuali harus beda. Dia akan berkata, emasmu emas lama, biarpun 3 gram emas lama, mau dapat 3 gram emas baru, terus untung saya dari mana? Untung saya dari mana? Nah ini, kalau pengen dapat untung, ada caranya. Jual beli diberesin dulu. Caranya begini, saya datang ke toko Anda dengan emas lama saya jual emas lama saya, dinilai uangnya, bayar mana duitnya. Setelah saya terima duit, saya milih emas suka hati, yang 1 kilo, 2 gram terserah, baru saya beli setelah itu. Bukan emas saya jual, bukan emas lama saya untuk beli emas baru, nggak begitu. Jadi saya jual dulu emas lama saya, setelah saya terima duit, baru dengan duit saya ini saya belikan kepada emas baru. Seperti itu. Sehingga terlepas dari riba. Tapi kalau langsung saja dikurangi begitu, saya bayarkan emas lama saya ngambil emas baru, maka itu riba. Namanya riba fadl karena ada perbedaan di situ. Dari 3 gram menjadi 2,5 gram. Cara keluarnya ada, cuman permasalahan adalah karena tidak mengerti ilmu. Karena tidak mengerti ilmu, maka kita melanggar. Maka kami himbau kepada semua penjual emas, pedagang emas, sedikitlah mengerti ini. Nggak akan dirugikan Anda. Seperti kalau di negeri Arab sana, ada memang sebagian toko yang mengerti tentang ini. Di saat kita membawa emas lama, ini kisah ini. Kita ingin beli emas baru, mereka langsung ngerti, dibayari, nggak mau langsung ngerti dia. Kita diam-diam langsung dibayar dulu. Kasih orang, bayar dulu. Setelah dibayar, baru ente pilih semua ente. Begitu. Yang ngerti hukum dia. Dan sepertinya ada pelatihan-pelatihan di situ. Sebenarnya di Indonesia juga harus toko emas itu harus ada pelatihan dong. Bagaimana saya dagang emas benar biar berkah, nggak masuk riba. Jadi waktu kita membawa emas ke sana, ya dibayari sama dia, nggak mau. Kasih. Bayari dulu selesai tuntas. Terus itu milih suka hati ente. Setelah kita dapat duit milih. Begitu barisin dulu, bukan langsung emas kita tukar dengan yang baru, enggak. Terjadi perbedaan namanya ini fadl. Percayalah kalau dengan Allah itu sederhana. Dengan Allah kita tawadhu, ya Allah entaskan aku. Tidak usah banyak berhujjah dengan Allah. Kalau dengan Allah berhujjah kita tidak akan ditolong malahan. Ya Allah, aku masih dalam kubang riba ya Allah. Entaskan, minta kepada Allah. Itu yang penting. Tidak usah datang kepada ustaz cari fatwa yang lain. Lah, kita datang kepada ustaz cari fatwa lain, fatwa ini ustaznya hanya fatwa masalah urusan bunga tadi. Sementara pembahasan kita tentang dunia konvensional dan syariah ini lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Mungkin Anda pernah dengar ya beberapa ustaz yang katanya ustaz masyhur dan sebagainya. Begitu enteng yang mengatakan nggak apa-apa. Loh, lebih baik diam daripada mengatakan tidak apa-apa. Orang yang mau hijrah jadi batal gara-gara dia ngomong nggak apa-apa kok. Kalau dia belum bisa meyakinkan orang, diam saja.
Karena ini bahaya sekali. Islam nggak maju-maju dengan begini ini. Tentunya Islam yang kita maksud ya Islam kita, Islam yang lembut dengan penuh keindahan ini. Mungkin Anda di antara yang hadir ini, Anda masih di bank konvensional. Tapi saya bersyukur, biarpun Anda di bank konvensional, hari ini Anda mendengar. Siapa yang menjadikan Anda mau ikut bergabung? Allah. Siapa yang menjadikan saya ngomong begini? Allah. Bertemu antara telinga Anda yang mendengar dan suara saya yang saya keluarkan, Allah yang menjadikan itu semuanya. Artinya kita ini sepertinya kita ini sudah batin kita itu sudah merencanakan kebaikan. Dan Allah insya Allah memang sudah pilih kilat, Allah tentukan kita untuk menjadi orang yang selamat. Itu yang harus kita rasakan. Kalau Allah tidak mengendaki Anda bergabung, macam-macam, internetnya mati, HP-nya hilang, macam-macam. Tapi kenyataannya Anda bisa bergabung kok. Anda bisa dengar kok. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.